unit tugasnya di mana, gitu ya? Boleh, itu yang diperkenalkan secara singkat. Silakan kita mulai dulu dari Pak Suharno, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi, Bu, kebetulan kami semua di sini profesinya sebagai dosen. oh iya, Jadi baik. ya, jadi nama saya Suharno Usman, biasa dipanggil Arno. Unit kerja atau penempatan itu di Universitas Samratulangi, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran. Untuk asalnya dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, tapi lebih tepatnya lahirnya di Kota Palopo. Orang Palopo ini yang terkenal Iya, Bu. dengan kapurungnya. Iya, Bu, Iya, betul. baik. Terima kasih, Itu Bu. ya, makasih. Panggilnya Pak Arno ya. Baik, Iya, Bu. terima kasih Siap. Pak Arno. Wah, saya penggemar kapurung ya. Oh, Kapurung, saya punya teman sahabat yang orang Palopo, namanya Ibu Dr. Sumianti. Beliau ini yang kepala Ibnu Sina Batam ya. Jadi sama-sama kuliah S3 di UNJ Jakarta. Dan sama-sama orang Sulawesi yang merantau di ibu Jakarta, kota. ya, ibu kota sama-sama. Jadi saya sering sekali makan kapurung asli buatan orang Palopo. Iya, Jadi Bu. Siap. pakai kacang, pakai udang gitu. Iya, Bu. Fresh. Hanya mangkamang keren kayak gitu. Baik, ya baik. Ya, Bu. Terima kasih Pak Arno. Ya, Bu. Berton, silakan Pak Berton. Selamat pagi Ibu, izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Berton Marulisiaan, biasanya dipanggil Berton. Ya. Asal saya itu dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan saya unit kerjanya itu di jurusan Fisika MIPA Universitas Samratulangi, Ibu. Sama ya, Unsrat juga ya, sama Pak Arno ya. Oke. Nah, saya kalau di Medan itu saya paling senang itu jambu biji itu, manisan jambu biji. Wah, itu enak sekali ya sama duriannya. Jadi kalau ke Medan itu pastikan banyak ya jalan di pinggir jalan ya durian ya. Apa namanya itu ya? Apa namanya yang durian itu yang pakai es krim itu? Apalah namanya itu lupa ya. Jadi durian pakai es krim dalamnya itu. Wah, itu mantap jiwa itu ya. Saya baru sekali ke Medan dan ingin ke sana. Saya pengen sekali mengunjungi Danau Toba. Saya pengen sekali ke Pulau Samosir. Belum kesampaian sampai saat ini ya, dan insya Allah bisa ke sana. Baik, makasih Pak Berton. Selanjutnya Miftahul Jannah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, biasa dipanggil Mita. Unit kerja saya dari jurusan Pendidikan Matematika FMIPAK Universitas Negeri Manado. Asal saya yakni di Sulawesi Selatan, Makassar, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Orang Sopeng ini ya, baik. Jadi orang selatan merantau ke utara, kan? Jadi dari selatan berhijrah ke utara gitu ya. Ini kalau mencari sesuatu gitu ya, istilahnya pergi merubah nasib itu, pergilah engkau berhijrah gitu ya. Jadi dari selatan menuju utara. Itu ada yang lebih jauh lagi dari Medan itu ke Sumatera. Jadi sama-sama utara, dari Sumatera Utara ke Sulawesi Utara. Yeah. Jadi nanti sebentar lagi nanti DP logat ini logat Manado sudah ya. Ngana dari mana, ngoni dari mana gitu ya. Jadi seperti itu nanti. Baik, ini kalau saya, Pak Berton ini pendidikan fisika. Saya SPD-nya itu ambilnya dari pendidikan fisika loh. Jadi saya SPD-nya itu pendidikan fisika. Jadi SPD-nya pendidikan fisika, MPD-nya Magister Manajemen Pendidikan, kemudian S3-nya Manajemen Pendidikan juga. Jadi jadi istilahnya saya berkarir itu memang dari dunia pendidikan terus ya, sampai saat ini menjadi Widyaswara juga mengurus pendidikan juga ya. Baik, terima kasih. Mita ya, panggilnya Mita ya.
Oke, Toar. Nah, gimana nih Toar? Silakan. Terima kasih Bu, selamat siang. Yang Selamat bertemu. ya. Perkenalkan, nama saya Toar Paat. Hmm. Nama lengkap Toar Calvin Kristo Paat, biasa dipanggil Toar. Asal dari Manado, unit penempatan kerja di Universitas Samratulangi, Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan. Oke, sama ini ya, sama Pak Arno ya. Iya Bu. Baik. Kalau ini orang Manado asli ini, jangan dimain-main ya, dari Manado asli ini. Ini orang suka makan pidis gitu ya. Oke, baik. Makasih Toar. Mega. Nah, Mega silakan. Ya, terima kasih Bu. Selamat Ya. pagi. Pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Megastin Masang Lumembang, biasa dipanggil Ega. Penempatan di Universitas Samratulangi, jurusan Fisika. Kalau asal daerah dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Tanah Toraja. Terima kasih. Toraja. Wah, orang Toraja merantau ke utara gitu ya. Saya baru sekali ke Toraja, pergi ke negeri di atas awan. Lolai ya. Lolai, Bu. Ya, Iya, Ibu ke Lolai. Siapa yang sudah pernah ke Toraja? Angkat tangan kayak gini. Itu yang sudah pernah. Itu orang Manado aja sudah pernah ke sana gitu. Yang belum ke sana. Nanti Anda ke sana ya. Ini orang Medan mesti ke sana ya. Nanti harus menginjakan kaki di Tanah Toraja. Saya senang sekali di Toraja itu ya. Suasananya itu betul-betul asik gitu ya. Pastilah nanti Ega ini akan selalu merindukan kampung halamannya gitu ya. Baik, terima kasih Ega. Hasnur. Ya, Hasnur silakan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Ibu Hasnur Ruslan, panggilan Nunu. Saya saya dari unit kerja Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP, Universitas Tadulako. Asal saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Dari Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Asnur ini sama ya, ini orang selatan ke utara. Baik, Rizka, silakan Rizka. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyuni, penempatan kerja Universitas Samratulangi, Prodi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran. Asal saya dari Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Orang Padang ini ya, siapa yang belum pernah makan nasi Padang angkat tangan. Pastilah semua pernah merasakan dan mungkin menjadi makanan favorit gitu ya, nasi Padang. Ibu ingat waktu kuliah di Universitas Negeri Jakarta UNJ itu ya, Ibu kan kos-kosan tuh, jadi hampir setiap hari itu beli nasi Padang. Jadi beli pulang kampus siang gitu ya, langsung beli nasi Padang, nasi bungkus Padang. Nah itu langsung dibagi dua nanti ya. Jadi nasi yang enggak kena kuahnya itu disingkirkan buat malam gitu ya. Karena dia kalau makan di tempat porsinya sedikit, tapi kalau dibungkus pulang, wah itu 2 kali makan punya gitu ya. Jadi saya kalau pas buka bungkusan nasi Padang yang enggak kena kuahnya, aku singkirin ya, taruh di wadah gitu. Itu buat makan malam saya nanti gitu ya. Kalau anak kosan itu kan gitu ya, menghemat ria, ikat pinggang gitu ya. Karena banyak sekali mimpi yang ingin dicapai gitu ya. Jadi harus bisa menghemat ria. Saya paling suka itu perkedel udang itu kalau zaman kuliah ya. Perkedel udangnya lebar-lebar gitu ya, besar sekali gitu. ya. Besar gitu, itu paling suka, selalu beli itu. Tapi biasanya malam mau tidur saya nanti sakit kepala gitu. Karena mungkin kolesterolnya sudah naik juga kali ya. Iya, baik. Jadi kalau saya kalau pergi traveling ke luar negeri itu rendang itu pasti dibawa gitu ya, udah di di packing gitu ya, packing rapi gitu ya. Jadi nanti pas kalau lagi di luar negeri kita tinggal ngambil
kalau orang Manado bilang, orang Palu bilang sepotong-sepotong turang ambe ya, turang ambe sadiki-sadiki biar sampai 10 hari itu cukup itu rendang mau dimakan baru pulang gitu. Baik, jadi ini orang Padang, Sumatera Barat. Iya, Bu. Saya Sumatera belum pernah Barat. ke Padang ya. Indah sekali Padang, Bu. Ayo ke Padang, Bu. Saya belum pernah ke Padang ya. Dulu saya kosan di Jakarta itu tinggalnya di yang punya kosan itu adalah orang Padang. Jadi itu kamar-kamar kosan itu ada 24 kamar kosan gitu, banyak penghuni kos di situ, dan yang penghuni kos yang bisa leluasa masuk ke dalam rumah induk itu hanya saya seorang. Jadi saya tahu itu caranya makan, masak rendang saya tahu gitu, 3 kilo daging ya, 3 kilo daging itu tahu nggak 11 butir kelapa yang dibeliin ininya apa ini santannya yang udah diperas di blender ya. Aduh, aku tahu itu ada yang dimasak dengan kuahnya, ada yang masih dimasak dengan bumbunya kayak gitu-gitu. Karena saya yang orang anak kosan yang bebas masuk ke dalam rumah induk ibu kos saya, yang lain nggak boleh. Cuman Bu Vina aja yang diperbolehkan masuk ke sana gitu. Jadi saya tahu bagaimana keseharian orang Padang. Baik, Rizka, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, Kadarudin. Nah, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Nama saya Kodarudin Fajri Adi, panggilannya Kodar. Asalnya dari Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Ibu. Orang Muna. Oke. Unit kerja di Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan USN Kolaka. Seperti itu. Yeah. Baik, terima kasih. Ini Kadar ya. Sekarang ini yang ingin sekali saya kunjungi ada 3 tempat, teman-teman, yang ingin sekali ya dalam waktu dekat itu saya kunjungi adalah Kendari, Ambon, sama Aceh. Ini yang pengen, maksudnya dalam waktu dekat itu mimpi saya dalam waktu dekat itu pengennya Kendari, Ambon, sama Aceh. Nah, ini 3 ini tempat yang ingin sekali saya kunjungi gitu ya. Belum kesampaian sampai sekarang gitu. Jadi nanti mudah-mudahan ya Pak Kadar ya, saya bisa Bu, Kendari. Banyak alternatif di sini Bu, mau di pulaunya bisa, di ini macam-macam Bu. Iya, baik. Saya pengen sekali ke sana. Belum, jadi Sulawesi itu saya udah keliling Sulawesi dari utara sampai selatan gitu ya. Sudah daerah-daerah Sulawesi ini udah semua itu saya kunjungin. Yang belum itu Kendari coba. Nah, saya udah kemana-mana ya teman-teman. Saya udah ke Eropa, saya udah ke Paris, ke Spanyol, ke Swiss. Kendari belum coba sesama Sulawesi belum injakan kaki di sana ya kan. Nah itu jadi mudah-mudahan lah saya dikasih kesempatan ke sana. Baik, Jimsan. Kita berapa orang ya? Kita Jimsan pakai 2 perangkat ini ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Jimsan, unit kerja di Prodi Sistem Informasi Universitas 19 November Kolaka. Asal saya dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Bu. Sama-sama orang Muna ini, Kadar dan Jimsan. Jadi namanya apa ini? Namanya nama yang unik gitu ya, jarang kita mendapatkan 2 nama ini dalam kehidupan keseharian, benar nggak teman-teman ya? Maksudnya namanya itu jarang kita ketemu gitu ya. Ternyata orang Muna suka ini ya, mungkin nama di sana biasa, tapi menurut kita yang dari luar Muna itu namanya unik gitu ya. Jimsan, kayak bahasa Korea gitu ya. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat ya, kalian telah diterima sebagai dosen. Nanti insya Allah. Ibu, saya belum kenalan, Ibu. Ada yang belum ya? Tunggu, kita berapa orang? 11 orang. 10 Bu. 10 ada yang bagi 2 perangkat. Tapi ada yang 2 perangkat. Tunggu ya. 1 Soeharto, 2 Berton, 3 Bu. 4 Toar, 5 Mega. Aku taruh 5 langsung 7 Jadi angkaku di sini sudah 10 gitu ya. Jadi di sini dia terakhir itu aku 10. Makanya aku heran kenapa ya. Ternyata saya dari 5 enggak ada angka 6-nya, langsung 7. Jadi saya sudah semua berarti 10 ya.
ternyata aku harus taruh 6 di bawahnya. Silakan Mahendra. Wah, kelewatan angka 6-nya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mahendra Kusmanugraha, asal instansi di program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Samratulangi, asal kota kelahiran dari Provinsi Bengkulu, lebih tepatnya di Kota Bengkulu. Terima kasih. Orang Bengkulu. Saya punya teman orang Bengkulu tapi belum pernah ke Bengkulu. Saya punya teman sahabat dekat saya namanya Ibu Nurlena, orang Bengkulu. Di Manado, di Unsrat tadi ya ngajarnya. Unsrat ya? Iya. Oke, Unsrat Manado. Jadi saya bingung juga ya, pasti sudah 10 ya, sudah semua. Ternyata dari 5 ke 7 gitu. 6-nya kelewat, angka 6-nya. Kok bisa ya sampai saya melewatkan dari 5 langsung nomor 7. Baik, Mahendra. Panggilnya siapa? Hendra? Iya, Hendra bisa, Mahendra bisa. Ya baik. Oke deh, teman-teman semua, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Jadi selamat ya, sudah sudah diterima sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, tentu dengan melewati berbagai tes ya, yang cukup menyita tenaga, pikiran dan sebagainya ya, dan alhamdulillah kita diterima. Nah, walaupun bukan diterima di kampung halaman gitu ya, di kampung orang gitu, tapi tetap satu, kita berada di Indonesia, tanah tumpah darah kita, tanah kelahiran kita. Jadi betul-betul kita nanti bisa mengabdi dengan baik, sebaik-baiknya. Baik, kalau saya mah lahir di Palu, ngabdi di Palu, jadi aman kayak model Pak Kadar sama Pak Jimsan ini ya. Jadi lahir di Sulawesi Tenggara, mengabdi juga untuk Sulawesi Tenggara ya. Jadi kalau mau pulang ke kampung minta izin, it's okay gitu ya. Jadi pimpinan mau nggak apa-apa. Tapi kalau yang jauh mau minta izin pulang, wah ini berpikir dulu nih pimpinan kampus, karena berkenaan pastinya dengan tugas-tugas yang padat ya, benar kan? Tugas-tugas yang padat yang harus dilaksanakan. Nah, teman-teman semua, hari ini kita coaching agenda. Jadi di coaching agenda ini kita mengait-ngaitkan antara agenda 1, 2, 3 yang menjadi bekal kita untuk menyusun rancangan di agenda 4 ini, di rancangan aktualisasi. Nah, teman-teman, setelah melewati agenda 1 ya, apa bekal teman-teman yang akan dibawa di agenda 4 ini? Silakan, siapa yang mau bercerita apa sih yang kita bawa dari agenda 1 yang kita bekal kita yang kita mau bawa di dalam menyusun rancangan. Silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Yang kita bawa dari agenda 1 adalah tools atau alat untuk menganalisis isu dan mencari tahu penyebab faktor-faktor terjadinya isu tersebut. Oke, baik. Ada tools-tools yang sudah dipelajari ya di agenda 1. Nanti toolsnya apa saja nanti yang yang mau dibawa atau yang sudah dipelajari di agenda 1? Apa saja toolsnya yang dipakai untuk menentukan isu prioritas berarti ya teman-teman ya? Iya. Oke, apa yang dipakai yang sudah dipraktekkan di agenda 1? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Secara umum yang paling familiar dipakai itu ada HPKL, terus USG sama Fishbone. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kadar. Asik itu dengar suara backgroundnya, ada suara anak kecil yang menyanyi gitu ya, lagi happy kayaknya anaknya nih ya. Anaknya Pak Kadar ya? Iya Ibu, ikut kebetulan ke sini ya. Anaknya happy, pasti bapaknya happy juga ini ya. Amin, amin. Baik. Jadi kita bawa APKL. Jadi nanti teman-teman ya hari ini ya kita pertemuan, nanti insya Allah kita pertemuan hari Sabtu ya kan, kita hari Sabtu tanggal 22 insya Allah ketemu. Nah di hari Sabtu itu saya inginkan teman-teman sudah menampilkan isu di tugas jabatan yang sekarang ya, jadi sebagai dosen ya Anda menyusun sebanyak-banyaknya isu.
yang ada di tugas jabatan kita. Kalau kita melihat uraian tugas jabatan kita kan banyak sekali teman-teman, benar kan? Nah, jadi banyak sekali uraian tugas sebagai dosen itu. Nah, Anda lihat itu semuanya, kemudian Anda lihat di tugas fungsi kita itu ya, kemudian kita lihat sebanyak-banyak, kita bikinkan list sebanyak-banyaknya isu-isu yang berkenaan dengan tugas jabatan kita. Jadi di APKL itu taruh semua saja isu-isu itu. Ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti kita saring ya, kita saring kembali isu itu ke dalam tabel USG ya, untuk menentukan mana yang prioritas. Dari mungkin Anda taruh di situ 10 atau 15 isu di APKL, kemudian Anda saring gitu ya, Anda jaring lagi yang mana yang yang poinnya sama atau yang tercentang semua gitu ya. Jadi mungkin tinggal 5 yang masuk di tabel USG-nya. Nah, setelah itu Anda tentukan mana yang prioritas, kemudian Anda mulai mencari tahu penyebabnya, ya. Isu itu terjadi disebabkan oleh apa gitu, boleh pakai fishbone-nya silakan. Kemudian Anda mulai menentukan gagasannya, ya, gagasan pemecahan isunya dalam bentuk kegiatan-kegiatan, oke, dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapannya. Ya, dan tahapan-tahapan dari kegiatan itu. Jadi Anda buatnya dalam bentuk PPT saja dulu. Ya, dalam bentuk PPT saja dulu. Nah, itu yang Anda masukkan ke dalam dalam bentuk PPT. Nanti insya Allah hari Sabtu Ibu akan lihat. Nanti kita saling memberikan masukan, ya. Jadi Ibu bisa memberikan masukan, teman-teman lain juga bisa memberikan masukan terhadap kegiatan-kegiatan penyelesaian isu kita. Boleh begitu Bapak Ibu, teman-teman semua? Boleh? Ya, baik. Nah, kemudian di agenda 2. Di agenda 2 kita punya bekal juga. Benar kan? Silakan. Bekal kita apa, Bapak Ibu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Bekal kita terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar seorang ASN yang dikenal sebagai core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pada layanan, kemudian akuntabel atau bertanggung jawab, kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang akan disinkronisasikan dengan penerapan kegiatan-kegiatan aktualisasi nanti. Oke, baik. Jadi ada 7 ya, 7 materi yang sudah kita pelajari yang biasa kita sebut dengan core value ASN ya, dengan brandingnya ASN berakhlak ya. Nah, bangga melayani bangsa ya, kita punya branding bangga melayani bangsa. Nah, akun berorientasi pelayanan. Nah, coba berorientasi pelayanan sebagai dosen seperti apa ini? Contohnya nanti pada saat Anda aktualisasi, silakan. Siapa yang mau cerita dulu berorientasi pelayanan? As a lecturer, how you to apply this core value? Silakan. Boleh ya, saya, Bu? Ya, boleh. Silakan, Pak Arno. Ya, terima kasih. Salah satu bentuk pelayanan di mana untuk di lingkungan akademik atau perguruan tinggi tentu pengguna pelayanan kita itu adalah mahasiswa yang utama, kemudian rekan-rekan sejawat atau dosen, dan beberapa civitas akademik lainnya. Untuk bentuk pelayanan seperti memberikan atau melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu ya terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Tentu dari segi pengajaran kita memberikan perkuliahan atau proses belajar mengajar kepada mahasiswa, kemudian dengan mengaplikasikan background keilmuan yang sesuai, kemudian memberikan pelayanan atau mengedukasi mahasiswa untuk menerapkan integritas akademik seperti disiplin, kemudian jujur dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas, menghindari namanya plagiasi atau plagiat, kemudian disiplin waktu dan sebagainya. Itu dari saya, Bu. Oke, baik. Jadi berorientasi pelayanan, as a lecturer ya, bagaimana kita ada tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi silakan nanti Anda laksanakan tugas-tugasnya. Tujuan utama dari berorientasi pelayanan itu adalah satisfied ya. Bagaimana publik itu satisfied atau mahasiswa kita satisfied, masyarakat kita satisfied dengan apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Jadi bagaimana tercipta kepuasan pelanggan kita.
kalau pelanggan kita kan ada mahasiswa ya, ada masyarakat, ada dosen yang lainnya gitu ya. Jadi silakan nanti how to satisfy others gitu ya, orang-orang yang kita berikan layanan. Oke, baik. Ini untuk berorientasi pelayanan akuntabel. Siapa yang mau bercerita bagaimana mau mengaktualisasikan nilai akuntabel ini? Silakan. Saya, Bu, Toar. Oke, Pak Mahendra, silakan. Pak Toar, Bu. Pak Toar, mana Pak Toar? Pak Toar, ya. Saya ngelihatnya Pak Mahendra yang nyaut Pak Toar. Ya, silakan Pak Toar. Oke, silakan. Oke, akuntabel untuk core value yang kedua, itu berhubungan dengan tanggung jawab kita mengenai kepercayaan yang diberikan, dan di dalamnya itu ada suatu integritas yang dimana kita harus sebagai dosen tidak menerima hal-hal yang mungkin di luar dari biasanya, mungkin gratifikasi dan lain-lain. Menghindari akan hal itu, kita harus konsisten di dalam menjaga tatanan kehidupan di kampus, menjaga konsistensi kita antara hubungan kita dengan mahasiswa, dan dapat dipercaya dalam arti bahwa apa yang kita sampaikan itu berlandaskan atas suatu hal yang ilmiah dan tidak dikarang-karang. Transparan dalam arti kalau hal ini mungkin pengelolaan nilai dan lain-lain, itu kita harus transparan, harus objektif, bukan subjektif, agar hal-hal yang mungkin bisa dihindari dalam hal pengelolaan nilai dan tidak atau merugikan mahasiswa bisa dihindari dengan kita melihat secara objektif bukan subjektif. Demikian, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Toar gitu ya. Oke deh, jadi nanti teman-teman untuk nilai akuntabel, ini Anda bertanggung jawab ya, jujur, punya integritas tinggi gitu ya. Jadi memberikan layanan yang transparan ya, dan juga teman-teman bukan hanya sekedar bertanggung jawab ya, bertanggung jawab melaksanakan tugas, tapi mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Ya itu ya. Jadi kalau ditanya sudah mengajar Pak Toar, sudah Bu, sudah diberikan nilai mahasiswanya, sudah Bu gitu ya. Terus kalau ditanya berapa orang yang mengikuti pembelajaran gitu ya, kayaknya kemarin berapa ya Bu? Ada sih yang nggak masuk gitu. Tapi kalau bertanggung jawab itu kita mampu melaporkan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau ditanya berapa nilainya kemarin, bagaimana untuk grade-nya, apakah lulus semua? Aduh Bu, yang pasti Bu sudah saya kasih nilai semua gitu ya. Itu. Jadi kalau ditanya bertanggung jawab, sudah saya kerjakan tugasnya, tapi juga mampu make a report gitu ya, bagaimana kita mampu melaporkan hasil-hasil yang telah kita kerjakan. Nah, itu salah satu kunci berhasilnya kita di dalam menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabel ini ya. Baik. Terima kasih Pak Toar, kompeten. Nah, bagaimana nih kompeten Anda nanti aktualisasikan sebagai seorang dosen? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebagai seorang dosen, kompeten ini salah satu bagian yang penting juga, yaitu contohnya misalnya meningkatkan kompetensi untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah. Misalnya di masa-masa pandemi ini masih terkhusus di Universitas Samratulangi untuk semester 1 itu masih online. Jadi pembelajaran online itu memiliki tantangan tersendiri, di mana sebagai seorang dosen bisa menyajikan pelajaran yang menarik bisa dibilang gitu, karena mungkin yang dialami mahasiswa itu jenuh gitu berjam-jam misalnya. Jadi bisa menyajikan pembelajaran yang menarik. Kemudian bagaimana juga seorang dosen itu membantu mahasiswa untuk bisa belajar dalam arti memahami materi dengan baik. Artinya di sini juga kita harus memiliki kompeten untuk peka dengan metode ataupun saran-saran kita untuk membantu mahasiswa. Dan sebagai seorang dosen juga selalu upgrade diri gitu dalam untuk semakin meningkatkan kompetensinya di tantangan-tantangan yang selalu ada di depannya.
Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Berton. Jadi nanti ya teman-teman semua, ada satu yang ingin sekali saya tekankan untuk nilai kompeten bagi teman-teman para dosen ya. Di mahasiswa itu ya punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita punya kompetensi pedagogi kan namanya ya. Jadi kompetensi pedagogik itu mampu memahami kebutuhan belajar si anak ya, si peserta kita, mahasiswa kita. Ada yang modelnya audiovisual, karakternya macam-macam nih ya. Jadi bagaimana kita mampu meningkatkan kompetensi kita, membantu mahasiswa ini belajar dan mencapai prestasi yang diinginkan kita bersama. Ya, karena setiap peserta itu beda ya, setiap mahasiswa itu beda ya, beda. Mungkin nanti kalau orang bayangin nih Pak Berton orang Medan nih, terus ngajar orang mayoritasnya misalnya orang Manado. Nah, bagaimana caranya tersampaikan ini ya pembelajaran kita yang kita inginkan ya, kita mau membangun kompetensi diri kita, kompetensi orang lain juga ya kan gitu. Nah, jadi jangan mulai membawa diri ya agar nanti teman-teman gini, kebutuhan dari mahasiswa itu mereka mencapai prestasi yang terbaik. Benar kan? Nah, prestasi yang terbaik. Nah, bagaimana kita mampu membantu mereka? Nah, itu tugas Bapak Ibu. Ya, jadi kalau jangan bangga dulu ya Bapak Ibu kalau nanti mahasiswanya banyak yang tidak lulus, itu adalah our failure gitu ya. Itu kegagalan kita gitu ya. Jadi pada saat Anda ditanyakan misalnya akuntabel, berapa yang lulus ya? Misalnya ya kan ada passing grade untuk lulus ya, satu mata kuliah. Berapa yang lulus? Yang lulus 10 Bu. Nah gitu ya. Berapa yang tidak lulus? 30. Wah, Anda bangga gitu ya, ada 30 orang yang tidak lulus. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak kompeten as a lecturer gitu ya. Jadi bagaimana caranya membantu, karena gini, kecerdasan orang ini nanti akan berbeda-beda sangat ya. Berbeda-beda sangat. Nah, disitulah kita mampu memberikan yang terbaik, memberikan coaching, mentoring ya kepada kita punya mahasiswa, sehingga betul-betul mereka mampu melewati setiap step untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Ya, saya sangat senang sekali waktu saya mengikuti pendidikan fisika gitu ya, saya di S1 fisika gitu ya. Dosen-dosennya itu sangat baik ya. Makanya saya walaupun umur saya sudah setengah abad ini, setiap lebaran itu kami tetap berkunjung ke rumah dosen kami itu yang dosen fisika gitu ya. Kenapa? Karena dengan kemampuan kami ada yang sudah bagus, ada yang masih sedang, ada yang masih sangat rendah, tapi dirangkul gitu ya, dirangkul oleh para dosen, bagaimana mereka terus memberikan spirit, motivasi, ya walaupun ada yang dapat nilai E sampai 3 kali berulang-ulang terus gitu ya, tapi mereka kasih spirit, ayo belajar, gini caranya sampai bisa lulus. Karena dulu itu dosennya itu ada nilai akuntabel itu, mereka nggak bisa disogok gitu. itu mereka nggak bisa disogok Pak gitu ya, beda dengan jurusan-jurusan yang lain. Waktu itu mereka mudah saja lulus setiap semester. Ada dosen-dosennya yang nakal gitu, minta sogokan nilai A. Kalau nilai A itu bayarannya sekian, nilai B sekian, itu katanya ya menurut berita burung gitu ya. I don't know juga karena bukan jurusan kami gitu ya. Di kami itu enggak ada istilah sogok menyogok itu, betul-betul mahasiswanya ditempa gitu ya. Kalau ada dosen fisika yang dengar rekaman ini, wah dia sangat bangga tentunya dengan testimoni dari mantan mahasiswanya. Sampai sekarang kami punya hubungan baik dengan dosen-dosen kami waktu S1. Karena itu ya digemblenglah kami untuk berusaha bekerja, belajar dan terus ya. Akhirnya kami mampu melewati. Karena kalau menurut orang-orang pendidikan fisika itu sulit, benar nggak teman-teman? Iya kan? Jadi kami itu betul-betul digembleng dengan segala macam cara oleh para dosen gitu ya, sehingga kami mampu melewati. Saya termasuk orang yang cepat selesai ya dibanding teman-teman yang lain gitu ya, dan
saya juga banyak membantu teman-teman juga untuk bisa melewati listrik magnet gitu ya. Gelombang elektromagnetik. Wah, itu aduh, apalagi yang matematika itu. Apa namanya? Kalkulus itu ya, kalkulus 1, 2, 3, 4. Astagfirullahaladzim, itu banyak sekali yang tak lulus-lulus itu materi itu ya. Jadi ada fisika inti, fisika atom, kayak gitu-gitu deh. Wah, kalau ingat zaman S1 ya, mata kuliahnya, kata teman-teman saya yang bukan di jurusan sains, Vin, itu nanti botak kepalamu itu belajar itu. Iya, sampai rambut yang lurus pun jadi keriting gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Berton untuk nilai kompetennya. Harmonis. Nah, gimana nih harmonis sebagai dosen kita nih nanti? Silakan. Mohon izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Mahendra, panggilnya siapa? Hendra? Iya, boleh. Ya, Hendra. Jadi Kesehariannya siapa? Gimana, Ibu? Kalau kesehariannya dipanggilnya siapa? Biasanya Mahen aja, Bu. Mahen, nggak ada Dranya. Nggak ada Hendranya. Mahen deh. Ya, silakan Mahen. Iya. Ya, baik. Jadi salah satu poin dari harmonis adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Jadi kita tahu bahasanya di tempat kerja itu tidak hanya satu dosen, tetapi ada banyak dosen dan ada banyak perbedaan pendapat yang seringkali bertabrakan dengan diri kita sendiri ketika melakukan suatu kewajiban atau melakukan tugas. Nah, merupakan tugas kita untuk menjaga dan menghargai masing-masing pendapat serta membangun lingkungan kerja yang sejahtera agar nantinya kepentingan umum yang dituju itu dapat tercapai. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mahendra. Jadi nanti teman-teman silakan menciptakan suasana harmonis di dalam bekerja ya. Jadi suasana harmonis, tidak apalagi Mahen ini ya, orang Bengkulu yang jauh-jauh dari ujung Sumatera sana gitu ya. Kemudian pergi ke Sulawesi Utara gitu ya. Bagaimana nanti teman-teman ini nanti bisa berbaur bagus gitu ya, tidak lagi membeda-bedakan orang. Kalau dia susah nanti yang ada dia nanti yang dibedakan gitu. Benar nggak? Kalau dia nanti karena nanti pasti orang di sana. Tapi kalau di Unsrat itu banyak orang dari arah lebih timur kan, mahasiswanya ya. Mahasiswanya itu banyak dari mana kalau dari Unsrat itu? Bagian besar dari sini, Maluku Bu, dari juga. Minahasa, Sulawesi Utara, dan sebagian besar dari Indonesia bagian timur sana. Timur. Ya, jadi berarti banyak itu dari Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, biasanya Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara ya di situ ya. Kemudian berarti dari daerah Maluku, dari daerah Papua masuk. Ada juga yang dari Indonesia bagian barat yang kuliah di sana? Banyak juga ya. Iya. Universitas Ratulangi kan terkenal gitu ya. Jadi kuliah di mana? Di Unsrat gitu ya. Wah, kayaknya keren sekali itu ya kalau bilangnya kuliah di mana? Kuliah di Unsrat gitu ya. Wah, kalau di sana itu orang pada bening-bening, Mahen, carilah jodoh orang di sana ya. Wah, di sana itu bening-bening orangnya beneran. Bener enggak, Mahen? Pasti Mahen pas benar Ibu, benar. Sampai di sana, wow, yang mana ya? Bagaimana Pak Arno? Beda suasananya itu dari selatan ke utara itu. Beda sekali. Beda sekali ya, pokoknya. Di sini glowing di sini, Bu. Betul. Kalau di Manado itu oma-oma itu semua stylish gitu ya. Oma-oma, tanta-tanta itu stylish betulan gitu ya. Wah, jadi hari Minggu ini warna rambutnya bisa orange, besok bisa kemerah-merahan, besok ada kehijau-hijauan gitu. Itu oma-oma, tanta-tanta gitu ya. Nanti Anda lihat lagi Anda nanti kesulitan membedakan mana yang sudah married dan yang mana yang belum gitu ya. Ya pasti kesulitan. Benar enggak? Siapa yang belum married di sini? Boleh angkat tangan. Ada 4 orang yang belum married, berarti yang sudah. Ini sudahlah Ngana Berton cari jodoh orang Manado mana Mahen. Jadi pas-pas ini orang Sulawesi, orang Sumatera ini ya, satu Sumatera Utara, satu Bengkulu di bagian bawah dari Sumatera. Ayolah. Nanti Anda jadi Indonesia itu adalah pada saat Anda berbaur ya, kawin gitu ya, menikah dengan suku lain itu. Jadi Indonesia akan makin kuat persatuannya apabila terjadi kawin-mawin antar suku.
Benar enggak Pak Arno? Yang saya sampaikan gini ya. Benar-benar Bu. Jadi Semakin kaya. Semakin kaya kita. Jadi kalau ditanya Bapak, jadi kalau punya anak ya, Bapak orang mana? Orang Medan. Mama orang mana? Manado. Ih keren ya. Wah, nanti anaknya pasti lahir itu jago nyanyi semua. Wah, nggak ada fals itu kalau nyanyi ya. Dari masih dalam perut pun udah dinyanyiin bapaknya, mamanya. Oke deh. Jadi nilai harmonis. Nah, harmonis kalau Ibu punya salah satu cara, mungkin ini bisa ditiru oleh emak-emak di sini ya. Ibu punya satu cara membangun harmonisasi ya, harmonis dalam dunia kerja itu kita bisa saling care, bisa saling peduli ya, membangun kepedulian satu dengan yang lain sehingga betul-betul kita punya suasana kerja itu suasana yang kondusif. Kami punya hari Jumat itu kami lakukan sebagai hari berbagi gitu ya. Jadi hari Jumat itu, jadi misalnya ada teman saya orang Bugis, bikin kok nanti ayam paleko. Siapa yang biasa masak ini ayam paleko? Siapa yang suka makan? Orang Pinrang harusnya Bu. Saya ibu-ibu. Orang Pinrang pastilah tahu masak ayam paleko gitu ya. Jadi nanti Mega sampai di sana gitu ya. Kemudian kalau Mega orang ini dia orang Toraja, dia bikinnya nanti itu apa namanya? Apa ya penganan yang digoreng pakai wijen? Kue tori, Bu. Depatori. Nanti Anda perkenalkanlah Depatori di di sana. Jadi saya itu karena di kantorku itu kan di kantorku itu ya ada orang Toraja, ya, ada orang Sulawesi Selatan banyak gitu ya. Kemudian ada orang Chinese gitu ya. Kemudian ada orang Jawa, ada orang Batak, ya, ada orang Batak gitu ya. Ada teman saya juga orang Batak. Nah, hari Jumat itu biasanya kami lakukan yang namanya membawa makanan rumahan ke kantor. Wah, itu ya, saya yang nggak tahu makan urap ya teman-teman. Pertama makan, kenapa sedia kami ini apa-apa yang tidak masak begini. Ada orang Bandung, bawalah lalapan ke kantor. Nah, bawa itu terong, kacang panjang, mentah-mentah. Ini mau diapa ini? Dimakan, nanti pakai sambal. Astagfirullahaladzim, seumur-umur hidupku nggak pernah makan kacang panjang ini mentah-mentah. Tapi itulah karena mereka suka ya, jadi kita membawa sesuatu yang kita makan keseharian di rumah ke kantor. Wah, itu nanti kita berbagi. Oh, itu suasana nyaman itu tercipta suasana yang nyaman. Kalau orang-orang Jawa mana ada makan pisang goreng pakai sambal, ya kan? Nah, orang dari luar Sulawesi itu ya Sulawesi, nggak usah jauh-jauh, Sulawesi Selatan itu nggak ada makan pisang goreng pakai sambal. Nanti kau sampai di Manado, nah kasihkan kau pisang goreng dengan sambal, benar kan? Ya toh. Kalau kita di Makassar itu biasanya makan pisang goreng taruh mentega sama gula, ya kan? Ini kita makan ini dicocol pakai mentega gula gitu. Sampai di sana pasti kasih pisang goreng dicocol pakai sambal. Nah, itu luar biasa itu ya. Nggak tahu kalau di Kendari, gimana kalau di Kendari? Di Kendari sama Bu, dengan pakai sambal Bu. Pakai sambal juga, iya. Makanya kalau ada orang Jawa yang datang, dia heran-heran. Kenapa kita makan pisang goreng disodorkan juga sambal gitu. Bagaimana Bengkulu, Pak Mahen? Makan pisang goreng disuguhin sambal enggak? Enggak, Bu. Biasa pakai manis-manis. Pakai manis-manis kan? Iya. Nah, pasti kaget nih nanti kalau makan pisang goreng di Manado terus dikasih sambal. Nah, itu sama Pak Berton ya. Pak Berton pasti kaget ya. Makan pisang goreng kok dikasih sambal gitu ya. Ini mau dimakan apa ini ya gitu caranya. Jadi cara kami itu biasanya lewat kuliner gitu ya. Kuliner kita itu saling coba, oh ini makannya kayak gini, oh seperti ini caranya makan, oh seperti ini. Tapi lama-lama akhirnya kita seru-seruan gitu ya, akhirnya kita berbagi resep gitu ya. Saya jadi belajar cara masak ayam paleko gitu ya, bagaimana caranya masak, minta tolong nggak, atau tidak saya mintain dibikinin bumbu gitu, nanti saya masak sendiri di rumah.
bawa lagi kayak gitu. Kalau ini gaya emak-emak nih ya, boleh. Kalau bapak-bapak silakan nanti cari cara. Mungkin Anda ada waktu-waktu long pergi ngopi bersama ya, teman-teman kantor punya hobi yang sama, silakan hobi berenang, hobi mancing, ayo pergi sama-sama. Akan tercipta itu kerekatan itu akan tercipta, tidak lagi memandang adanya perbedaan itu. Ya, bisa ya? Oke, itu harmonis. Loyal. How about loyal? Nah, bagaimana nih loyal sebagai dosen ini? Izin Bu Ya, menjawab. silakan Mega. Ya, salah satu pengertian dari loyal itu sendiri ialah menjaga nama baik sebagai seorang ASN, pimpinan maupun instansi tempat bekerja. Sebagai seorang dosen, bersifat loyal itu adalah dalam hal misalnya ketika melakukan kegiatan penelitian, itu menghindari yang namanya tindakan plagiarisme. Jadi setiap sumber referensi yang digunakan diupayakan untuk terus dicantumkan ketika kita menulis suatu jurnal ataupun karya tulis. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih untuk nilai loyal Bu Mega ya dan kawan-kawan. Yang pasti teman-teman untuk menjaga nama baik pimpinan, nama baik tempat kita bekerja di kampus gitu ya. Silakan Anda bekerja sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi apapun aturan yang mendasari jabatan Anda, tugas Anda di dalam penelitian, kalau misalnya dalam penelitian tidak boleh plagiat gitu ya, bla bla berapa persen yang harus tercantum gitu ya untuk apa? Turnitirnya ya. Nah, kayak gitu ya, berapa persen ya harus gitu ya. Pokoknya intinya di loyal itu bagaimana caranya kita bekerja on the rule gitu ya. Jadi betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau sudah sesuai aturan berlaku, tidak ada temuan kampus. Benar kan? Ya kan? Tidak ada temuan di kampus, bersih nama kampus dan sebagainya. Bersih juga nama dosen, nama kita. Bisa ya, teman-teman ya? Jadi silakan itu terapkan dengan baik nilai loyal. Adaptif. Nah, silakan adaptif. Izin menjawab, Bu. Ya. Adaptif itu kan kita harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan antusias dalam perkembangan. Nah, khususnya di bidang dosen sendiri kita harus terus berinovasi dan kreativitas dalam hal tridharma perguruan tinggi, yakni dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya juga kita harus sebagai dosen harus selalu dan ikut serta dalam mengikuti perkembangan penelitian-penelitian terbaru. Sebagai dosen juga kita harus terus berinovasi dalam mengajar mahasiswa karena di dalam kelas itu watak mahasiswa berbeda-beda. Jadi kita harus terus meningkatkan kreativitas kita gimana kita dalam teknik mengajar dalam kelas atau memberikan mata kuliah. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mita. Jadi nanti silakan teman-teman ya beradaptif ria gitu ya. Sekarang tuntutan perkembangan dunia pendidikan itu sangat dinamis ya teman-teman ya, sangat dinamis. Yang kemarin tatap muka gitu ya kita ngajar, tahu-tahu sekarang harus pakai Zoom. Oh, Bapak pakai Zoom, harus siapkan pertemuannya nanti harus sudah bisa membuat video-video pembelajaran karena tuntutan kebutuhan juga perkembangan cara belajar itu juga berbeda. Benar kan teman-teman ya? Jadi anak-anak muda sekarang generasi apa namanya? Y, Z. Generasi Z. Generasi Z. Dari Z ya. Jadi generasi Z ini rumahnya digitalisasi. Ya kan? Dia rumah digital dia. Jadi mereka sangat melek dengan digital. Ya, jadi literasi digital itu sungguh luar biasa ya anak-anak milenial, bukan milenial, generasi Z itu disebut juga dengan generasi milenial ya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mampu beradaptasi kayak Ibu lah gitu ya. Wah, Ibu beda generasi nih ya. Apalagi kalau generasi baby boomers yang dosen-dosen yang baby boomers, bayangin tuh ya. Kemudian menghadapi mahasiswa yang generasi Z gitu ya. Wah, jadi dari kolonial ke milenial coba.
Kalau enggak bisa beradaptasi, ya sudahlah. Nanti si mahasiswanya bilang, aduh kasihan, tapi dosen itu jadul sekali, kasihan. Oh, kayak apa itu dosen belum pensiun Kang. Nah, sudah keluar DP logat Manado. Kayak apa itu dosen yang enggak pensiun belum. Kalau guru besar itu lama dia baru pensiun. Dia itu nanti dia pikun baru dia enggak mengajar. Mulai si mahasiswa bilang, aduh, jadi nanti dia pikun baru dia berhenti. Iya, nanti pikun. Apalagi kalau dosen kurang di Manado. Pastilah mereka tetap bisa mengajar. Nanti dia pikun betul, baru dia tidak mengajar. Betul enggak, teman-teman? Nah, kung dia dapat dosen yang mulai dia mengajar, dia cerita, dia baru lahir dari bayi ya, sampai dia umur sekarang. Nah, sudah. Bingung mahasiswa mau dengar DP cerita, nggak nyambung begitu kan, kata orang Manado bilang nggak nyambung Kang DP cerita, iya gitu kan. Jadi nanti ya silakan nanti teman-teman beradaptasi sama dengan ibu juga. Ibu sekarang umur 50 tahun tuh, jadi beradaptasi dengan cara mengajar, cara belajar ya, jadi berusaha betul itu menghadapi perubahan-perubahan yang begitu dinamis di dalam pelatihan ya, seperti itu. Jadi kita semua dalam proses belajar, beradaptasi ya dengan lingkungan-lingkungan yang lingkungan kita yang strategis yang selalu berubah. Baik, terakhir kolaboratif. Baik, izin Ibu menjawab. Ya, silakan. Nilai kolaboratif di sini yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Contohnya misalnya dosen itu dengan teman sejawat. Misalnya membuat bahan ajar, berkolaborasi dengan dosen membuat bahan ajar, modul, ataupun misalnya dalam menyusun sebuah jurnal. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, iya, silakan. Nah, jadi teman-teman, upaya kolaboratif ini sangat bagus sekali nih ya, kita nanti terapkan sebagai dosen. Gini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita itu berbagai macam generasi di dosen kita. Yang dosen-dosen baby boomers, yang dosen-dosen yang generasi itu mereka sangat expert di substansi. Ya, teman-teman, mereka itu sangat apa nih teknik, trik mereka menghadapi mahasiswa itu mereka paham gitu ya. Jadi mereka itu karena mereka experience mereka itu banyak ya menghadapi berbagai macam jadi istilahnya mereka kalau ada istilah itu mereka telah banyak makan garam kehidupan sebagai dosen gitu ya. Nah, jadi upaya kolaboratif di sinilah yang Anda nanti bisa manfaatkan dengan baik ya, teman-teman ya. Jadi kita yang masih minim pengalaman belajar kepada mereka yang banyak pengalaman menghadapi karakter ya, menghadapi karakter mahasiswa ya, bagaimana memberikan motivasi kepada mahasiswa dan sebagainya, karena mereka itu ahlinya gitu ya. Jadi yang dosen-dosen itu mereka sangat ahli di dalam memberikan spirit motivasi. Berbeda dengan generasi yang sekarang jadi dosen, mereka cuek aja, emang gue pikirin yang penting saya sudah ngajar gitu ya. Ya itu up to you, mau kamu punya nilai jelek bagus itu ya itu karena upaya kamu, benar enggak? Ya, nah berbeda sangat. Kalau mereka dulu itu wah itu mereka kadang dipanggil ke rumahnya, sini kamu datang ke rumah gitu ya, nanti saya ajar kamu gitu ya. Nilai rela berkorbannya mereka itu sangat tinggi loh gitu ya. Jadi datang nanti ya di rumah ya gitu ya. Jadi datang di rumahnya ada hubungan secara informal gitu ya, dibangun keakraban gitu ya. Jadi makanya dosen-dosen itu akrab sekali dengan kita-kita. Kenapa? Mereka berusaha memberikan spirit, memberikan semangat kepada kita para mahasiswa untuk bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Nah, itu berbeda dengan dosen-dosen sekarang itu. Ya, dan itu bisa Anda pelajari, upaya kolaboratifnya Anda pelajari dengan mereka ya, berkolaborasi bagaimana caranya. Kelemahannya mereka susah dalam literasi digital karena bukan dunia mereka. Benar kan? Kalau coba disuruh ada permintaan bikin video pembelajaran, Dede yang bagaimana lagi itu video pembelajaran, bikin susah sekali nih kampus deh. Nah kita ini tua mau. Nggak usah mau kasih lagi tuh tugas yang begitu. Yang mudah-mudah mau kasih itu bikin video pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang ada kata-kata begitu. Tapi teman-teman tidak bisa seperti itu kan ada adaptif tadi. Nah, upaya kolaboratif lah yang jalan. Nah, biasanya untuk upaya kolaboratif itu biasanya kami
bikin itu namanya selalu in-house training pada saat kegiatan training belum jalan. Nah, jadi kami bikinlah in-house training sama kayak Widya Suara. Ada yang muda-muda, ada yang udah tua, yang udah umur 60 lebih ya, yang Widya Suara yang sudah utama gitu ya, udah 60 lebih. Nah, beda generasi. Nah, kita saling berbagi di situ. Akhirnya kami akhirnya nanti bisa berkolaborasi bagus sehingga menghasilkan bahan ajar yang bagus, bahan tayang bagus ya, video pembelajaran yang bagus seperti itu. Bisa ya, silakan ya teman-teman ya. Nanti untuk nilai kolaboratifnya. Berikutnya adalah agenda 3. Nah, agenda 3. Apa nih bekal teman-teman untuk agenda 3? Silakan. Ini agenda 3 barusan selesai ya pagi tadi? Ya. Iya Bu, barusan tadi selesai. Terkait manajemen dan Smart ASN. Ya, jadi ada 2 ya, Smart ASN dan manajemen ASN. Silakan. Ini berkaitan dengan apa ini? Nanti kita ke agenda 4. Kalau izin menjawab Bu, kalau terkait dengan manajemen ASN yaitu tentang bagaimana kita bisa bersikap sebagai seorang ASN dalam profesionalisme bekerja, kemudian menerapkan nilai-nilai dasar, kemudian etika profesi, kemudian terbebas dari unsur politik, kemudian KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan untuk Smart ASN sendiri terkait dengan literasi digital dan juga etika dalam menggunakan digital atau media sosial. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi gini, yang kita bawa dari agenda 3 ini ada isu. Ya, ada isu. Isu kita yang kita angkat nanti di aktualisasi, apakah isu manajemen ASN atau isu Smart ASN. Ya, kegiatan-kegiatan penyelesaian isu kita juga, apakah kegiatan ini merujuk ke manajemen ASN atau ke Smart ASN. Ya, barusan tadi dengan siapa ngajar agenda 3 tadi? Ude Yuli Bu. Ude. Oh, Bu Yuli. Pantas dia uring-uringan tadi ya, mau masuk bimbingan udah langsung masuk bimbingan. Oh, baru selesai gitu ya. Oke. Jadi nanti gini, teman-teman, jadi yang disampaikan Bu Yuli tadi tentu sudah Anda pahami dengan baik. Anda sudah belajar juga di MOC-nya mengenai modul-modul berkaitan dengan manajemen ASN. Jadi nanti pada saat teman-teman membuat analisis, kan nanti hari Jumat itu ya kita masuk ya, isu yang kita angkat itu berkaitan erat dengan manajemen ASN atau lebih ke Smart ASN ya, tinggal kita lihat nanti ya, lebih mana ke manajemen ASN-nya. Tadi manajemen ASN itu kan untuk kinerjanya kan ya, untuk make a plan ya, you do, you check, you take action lagi, ada perbaikan berkelanjutan di dalam peningkatan kinerja kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Ini profesional ya. Manajemen ASN itu bagaimana Anda mampu meningkatkan kinerja terbaik yang bisa kita tampilkan ya. Dengan kinerja terbaik itu tentu Anda harus disiplin ya, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus punya integritas tinggi, Anda harus punya kode etik, kode perilaku dan sebagainya. Bisa dipaham ya teman-teman ya. Kalau Smart ASN lebih ke bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang digital yang ada untuk peningkatan kualitas layanan kita sebagai dosen. Benar kan? Jadi dengan etika-etika. Jadi ada etika-etika berdigital, RIA itu punya etika-etika kita. Oke, bisa Bapak Ibu ya? Bisa? Bisa. Oke. Izin Bu, boleh bertanya sedikit? Ya, silakan. Terkait dengan isu tadi di awal disampaikan bahwa mengumpulkan sebanyak-banyaknya isu yang sedang atau yang ada di instansi ataupun di prodi masing-masing. Kalau misalnya begini, misalnya dari satu prodi itu kita ada berlima misalnya, kemudian dari prodi itu sudah ada mentor. Jadi mentornya kebetulan misalnya Kaprodi atau koordinator prodi. Dari beliau itu atau dari mentor kami itu sudah dibagi beberapa topik yang ingin diangkat, dan menurut mentor dan rekan tim lainnya bahwa memang ini isu-isu yang penting dan bisa dibagi ini isu ini, isu ini, isu ini.
Apakah bisa seperti itu, Bu, atau bagaimana ya? Terima kasih, Bu. Nggak masalah. Jadi kan yang ini prioritas, yang dapat duluan siapa? Pak Arno. Oke, Pak Arno. Kemudian selesai kan isu yang prioritas tadi, kemudian di atasnya, oh ini lagi yang prioritas gitu ya. Prioritas kedua siapa yang mau laksanakan? Prioritas kedua untuk prodi, tapi prioritas pertama untuk orang yang bersangkutan. Bisa dipaham? Ya, jadi gini, tujuan dari kita mempelajari diaktualisasi ini adalah bagaimana Anda mampu mengaktualisasikan nilai-nilai. Itu yang penting dulu. Bagaimana kita mampu mengaktualisasikan nilai dasar PNS ini, dan wadah kita adalah adanya kegiatan. Kan bagaimana cara kita mau mengaktualisasikan nilai kalau kita tidak punya wadah kegiatan? Benar kan? Nah, kegiatan itu di mana? Kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan gagasan, hasil dari gagasan-gagasan penyelesaian isu. Benar kan? Jadi it's okay, tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah gini. Kita akan berhasil melewati agenda 4 ini apabila kita mampu berkomunikasi baik dengan mentor. Mentor itu adalah orang yang expert than me. Ya. He is more expert than me gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang lebih ahli dari kita. Makanya kita dimentori oleh mentor gitu ya. Jadi silakan berkomunikasi bagus teman-teman. Kalau misalnya ini isu adalah yang prioritas, oh siapa dulu yang selesaikan ini? Oh, Pak Arno. Kemudian siapa lagi yang selesaikan? Oh, Pak Berton. Oh, siapa lagi yang selesaikan? Pak Toar. Ya kan? Siapa lagi yang selesaikan? Nah, Rizka. Siapa lagi? Gitu ya. Mahen. Nah, silakan. It's okay. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Jadi tujuannya adalah bagaimana terjadi peningkatan kinerja organisasi. Ya. Dari manajemen ASN-nya atau dari smart ASN-nya. Intinya sih di situ. Ya. Teman-teman ya, jadi silahkan nanti. Untuk menyelesaikan isu-isu. Nah, saya pengen dengar dulu deh cerita dari teman-teman ini. Kalau Pak Toar, rencananya apa yang diambil? Ini ceritanya kan sudah cerita dengan mentornya masing-masing ya, isu yang mau diangkat ya. Kalau Pak Toar apa isunya? Baik, Bu. Kalau dari saya, isu yang diangkat dari yang setelah berkonsultasi dengan mentor, jadi untuk pelaksanaan perkuliahan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan yudisium itu belum ada suatu paten atau belum ada suatu panduan pedoman yang digunakan di lingkungan program studi. Jadi selama ini mereka hanya mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh fakultas. Jadi harapannya dari mentor dengan adanya saya untuk aktualisasikan di kampus untuk isunya, jadi sekitar di pengadaan buku panduan pelaksanaannya, Bu. Begitu. Baik, terima kasih. Sudah komunikasi mentor kan? Ya, sudah, Bu. Aman berarti Toar. Berton gimana? Oke, baik Bu. Kalau isunya sebenarnya kalau khususnya di sini sebenarnya yang satu mentor itu ada Pak Mahendra sama Bu Menggasi dan saya, Bu. Dan kebetulan kita sudah bertemu dengan mentor. Ya. Tetapi mentor Bu masih belum bersedia untuk berdiskusi gitu, Bu. Jadi karena mungkin mentor masih mencoba memahami dinamika dalam aktualisasi ini, Bu, supaya maksimal begitu. Tetapi dari saya berinisiatif untuk mencari isu berdasarkan pembelajaran dari agenda-agenda sebelumnya, Bu. Jadi seandainya nanti diskusi sama mentor ada beberapa isu, cuman yang Berton pikirkan sekarang itu adalah masalah kurangnya pemanfaatan alat laboratorium fisika lanjut, Bu. Jadi itu isu yang saya ambil, begitu, Bu. Baik, iya. Kalau saya mas setuju itu Pak Berton, karena dulu saya kan dulu ngajar IPA gitu ya, di lab-lab IPA itu ya,
banyak sekali tuh alat-alat laboratorium itu masih tersegel bagus, pengadaan yang tahun sekian enggak dipakai gitu. Gimana dosennya enggak kompeten menggunakan alat-alat yang sudah tersedia gitu. Nah, silakan nanti itu Ibu dukung itu. Nanti silakan saja komunikasikan bagus dengan mentornya ya. Banyak itu alat-alat fisika di lab itu enggak dipakai gitu ya, padahal pengadaannya ada gitu ya. Silakan nanti dimanfaatkan itu. Baik, makasih Pak Berton. Mita, silakan Mita. Iya Bu, untuk mentor sendiri saya belum berdiskusi karena dari pihak kantor pusat belum mengeluarkan surat mentor. Jadi saya cuman sampai sekarang baru untuk berdiskusi dengan teman-teman CPNS dan teman-teman dosen di prodi. Nah, di sini ada beberapa isu dan yang saya pilih sebenarnya belum optimalnya penulisan skripsi di jurusan. Itu Bu, isu. Iya, boleh silakan nanti ya. Bisa didesak nih kampusnya untuk segera menertibkan. Iya, karena gini, karena kita sudah masuk di pembimbingan sekarang ini ya. Silakan Mita ya, kayak supaya bisa lebih efektif, lebih efisien nanti Mita di dalam menyelesaikan rancangannya. Baik, Pak Arno, silakan. Ya Bu, terima kasih. Kalau dari saya, setelah diskusi dengan mentor, masalah yang diangkat itu atau isu yang diangkat itu terkait dengan minimnya jumlah ataupun frekuensi publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi, baik itu di Scopus maupun di Web of Science, dan juga nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi itu yang sudah didiskusikan dengan mentor dan kemungkinan besar rencana untuk aktualisasinya nanti terkait isu tersebut. Oke, baik. Yang penting sudah disetujui oleh mentornya nih ya. Jadi silakan nanti bisa didiskusikan lagi sama mentornya. Tinggal melihat gagasan-gagasannya kegiatan kita seperti apa nanti. Silakan nanti disusun dengan baik ya Pak Arno ya. Baik. Kadarudin. Pak Kadar, silakan. Ini pokoknya dia menerima apapun yang terjadi dengan dirinya. Pak Kadar ini ya, silakan. Kalau di tempat kami juga gitu Bu, untuk ngobrol dengan mentor memang belum, hanya karena ada keterlambatan masalah mentor yang akan membimbing kami. Tapi kami sudah inisiatif sesama CPNS itu untuk diskusi dengan kaprodi masing-masing. Salah satunya kalau di prodi kami itu kan ini Bu, karena masih baru, jadi beberapa prasarana misalnya seperti panduan praktikum itu belum ada. Jadi rencananya ke sana nanti. Setelah ngobrol dengan mentor paling nanti. Iya, baik. Ya, beberapa mata kuliah yang ada praktikumnya itu belum punya. Ya, silakan nanti ya dilanjutkan lagi diskusinya dengan mentornya. Jadi gini teman-teman, nanti teman-teman datang di tanggal 22 hari Sabtu itu yang sudah net ya, sudah clear isu yang diangkat yang sudah disetujui mentor masing-masing, oke? Jadi dari situ kita sudah mulai start itu nyusunnya, karena kita nanti seminarnya insya Allah tanggal 31 gitu. Jadi dari tanggal 22 itu tinggal 1 minggu gitu ya, 1 minggu sudah harus fix untuk laporannya. Bisa ya, Dar ya? Ya, silakan Mega. Bu Mega. Ya, baik Bu. Seperti yang Pak Berton tadi bilang, kami bertiga itu satu mentor. Kemarin sempat ketemu dan cerita, cuman mentor masih juga bingung karena pertama kali kata mendapat tugas sebagai mentor. Tapi kalau saya sendiri berencana untuk mengambil tentang belum optimalnya pengelolaan dan penggunaan laboratorium fisika dasar sendiri. Oke, ya silakan nanti ya. Ini urus fisika ini Berton nama Mega ini ya. Jadi silakan nanti dimanfaatkan dengan baik tuh labnya ya dengan peralatan yang ada. Nanti silakan dilanjutkan diskusinya dengan mentor ya. Jadi bisa disampaikan. Jadi ini wanti-wanti juga ya buat mentornya nanti ya. Mentor itu nanti bukan penguji loh. Ingat ya, bukan penguji. Karena ada yang datang pada saat seminar
lebih laju dia punya mentor baru uji daripada penguji. Akhirnya itu penguji, kata orang Manado bilang, penguji somaraju. Nah, somaraju gitu ya. Kenapa somaraju? Pas ditanya, kan sudah mentor dikasih kesempatan untuk berbicara mengenai apa yang Anda mau kerjakan gitu ya, mau laksanakan kurang lebih 1 bulan. Terus dia sudah mulai uji. Jadi bagaimana labnya itu, mengapa isu itu latar belakang, belum mulai menguji dia itu ya. Terus si penguji dikasih kesempatan, dia bilang begini, semua yang kita mau tanyakan sudah ditanya sama mentor. Jadi untuk itu sekian dari saya sebagai penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu somaraju namanya DP penguji, karena DP mentor ada bertanya-tanya terus gitu kan. Nah, jadi nanti ya teman-teman, mentor disampaikan ya. Jadi ada kan ini yang belum paham nih ya, mentornya apa yang mau dikerjakan saya nanti. Jadi mentor itu pada saat ujian memberikan dukungan, memberikan penguatan kepada apa yang kita kerjakan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, peningkatan kualitas, perbaikan dan sebagainya. Bisa ya? Bisa ya, nanti seperti itu disampaikan ke mentornya. Saya beberapa kali tuh ujian, si mentornya, waduh, saya udah semangat sekali ini mentornya berubah menjadi penguji. Padahal dia mentor gitu, atasan langsung yang memberikan dukungan gitu ya. Jadi silahkan nanti dikomunikasikan bagus dengan mentornya. Baik, Rizka, silakan Rizka. Iya, terima kasih Ibu. Kemarin itu saya sudah bukan konsultasi sih Ibu, tepatnya minta persetujuan dari beliau untuk tanda tangan dokumen. Jadi beliau menyetujui. Kalau untuk isu yang akan saya ajukan itu belum belum konsul, tapi beliau mengarahkan untuk ke Kaprodi dulu untuk menanyakan apa yang ada di prodi saya, isu atau masalahnya. Jadi kemarin sempat cerita dengan Kaprodi, itu rencananya isunya rendahnya angka kelulusan di bawah mahasiswa di atas 9 semester, jadi lama lulusnya Bu. Begitu. Rencana dalam waktu dekat bakalan ke mentor lagi untuk mendiskusikan apakah beliau setuju atau bagaimana, atau ada saran dari beliau lagi. Begitu Bu. Ya. Nanti tolong diingat ya Rizka dan kawan-kawan, ini isu yang selesai dalam 1 bulan loh. Iya. Jadi dalam 1 bulan itu bisa selesai gitu. Oke, nanti jadi didiskusikan, ini isu yang kita angkat menjadi prioritas, tapi adalah isu yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Ya, nanti didiskusikan kembali. Mahen, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Megastin dan Pak Berton ya, untuk diskusi secara detail dengan mentor memang belum kita laksanakan, tetapi saya sebelumnya sudah jauh-jauh hari bercerita dengan Ketua Prodi dan dosen-dosen yang sudah lama, dan hal yang kurang pada program studi itu adalah mengenai pelayanan perpustakaan yang masih belum maksimal. Artinya dari segi SOP, dari segi pengelolaan dan pemeliharanya itu belum maksimal. Seperti itu. Jadi ketika nanti isu itu diangkat dan gagasan penyelesaiannya itu bisa diselesaikan, ya antara lain mungkin ada perumusan SOP ataupun mungkin nanti ada pelayanan mengenai penjaga perpustakaan seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Mahen. Nanti dilihat ininya ya, uraian tugasnya Pak Mahen juga ya. Apakah ini ada keterkaitannya antara uraian tugas kita sebagai dosen dengan urusan perpustakaan ini. Kalau ada, it's okay, tidak masalah ya. Oke, Pak Jimsan, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Beberapa hari yang lalu kemarin sempat ketemu sama mentor. Dari mentor itu ada saran atau masukan berupa memperbaiki pengelolaan surat keluar di fakultas. Jadi, itu rencananya untuk mendukung juga visi yang pengelolaan di sekitar fakultas, Bu. Salah satunya itu tentang surat menyurat. Jadi dari mentor itu kalau bisa katanya dibuatkan sistem informasi untuk surat menyurat, jadi bisa otomatis nanti, kemudian juga untuk pengarsipannya bisa digital gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimsan. Tapi nanti dilihat baik-baik ya uraian tugasnya Pak Jimsan ya.
Jangan sampai nanti isu yang kita angkat ini tidak ada keterkaitannya dengan tugas kita sebagai dosen. Makanya nanti ada uraian tugas kita di situ ya, sesuai Permenpan nomor berapa gitu ya, uraian tugas di jabatan sebagai dosen ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimsan. Yang terakhir ya. Terakhir Nunu ya. Silakan Ibu. Baik Ibu, saya sudah pernah berkonsultasi dengan mentor saya, hanya saja belum ada respon karena mungkin masih ada sibuk akreditasi di prodi. Tapi saya sudah berdiskusi dengan teman sejawat maupun dengan ketua prodi mengenai isu yang saya angkat adalah belum kreatifnya mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam menulis puisi pada mata kuliah penulisan sastra kreatif. Mengapa saya mengangkat ini? Karena saya melihat pada mata kuliah yang saya bawakan itu mahasiswa cenderung hanya membuat puisi hasil jiplakan orang lain atau mengambil di Google saja. Seperti itu, Bu. Isu yang saya angkat. Baik, silakan nanti dikomunikasikan bagus lagi ya dengan mentornya nanti ya Bu Nunu ya. Jadi silakan nanti. Jadi gini teman-teman semua. Saya kembali ulang yang saya sampaikan bahwa yang Anda nanti tampilkan insya Allah hari Sabtu itu adalah hasil yang sudah dikomunikasikan bagus dengan mentor dan itu sudah net gitu ya, sudah net untuk dijadikan sebagai bahan di dalam rancangan kita pada saat seminar nanti. Bisa ya Bapak Ibu ya, jadi silakan komunikasi bagus dengan mentornya dan lihat baik-baik isu itu apakah isu di dosen gitu ya, sebagai dosen kita. Jangan sampai lari kita urus yang lain gitu ya, padahal di dalam tugas kita itu ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Bisa ya Bapak Ibu ya, jadi silakan nanti dikomunikasikan bagus bahwa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas saya sebagai dosen di jabatan saya, maka itulah yang kita mau lakukan peningkatan kualitas layanan untuk peningkatan kinerja atau melakukan perbaikan yang atau membuat sesuatu yang baru, something new yang kita mau buat gitu ya di dalam menunjang perbaikan kualitas kita sebagai dosen gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Nah, silakan nanti kemudian nanti teman-teman boleh buat grup WhatsApp untuk kita bimbingan gitu ya. Saya kasih masuk nomor HP-nya saya gitu ya. Jadi silakan nanti Anda masukkan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kurang lebih 1 minggu itu bisa nanti Anda kita komunikasikan bagus. 12 42 65 40 10. Iya. Silakan nanti teman-teman bisa kita berkomunikasi bagus ya di dalam grup WhatsApp yang sudah kita buat. Bisa ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti ditanyakan apabila ada sesuatu yang perlu untuk dikonfirmasi ataupun ditanyakan kepada Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu, teman-teman semua silakan. Izin bertanya Bu. Ya silakan. Mengenai apa Bu? Saya tadi ada baca-baca gitu Bu. Dari internet masalah isu yang bisa diangkat diaktualisasi itu sesuatu yang ada data dan mungkin bisa diukur seperti itu Bu. Mungkin ada persepsi seperti itu. Tadi saya nonton YouTube Bu gitu mencari ide seperti itu. Misalnya Bu ada isu masalah saya kan mengampu mata kuliah termodinamika ya Bu. Jadi mahasiswa ini adalah mahasiswa semester 3 dan background-nya itu adalah lulusan COVID. Jadi mereka itu kemampuan nggak usah jauh-jauh matematikanya sangat rendah. Jadi bisa nggak kira-kira Bu isu masalah seperti ini Bu, masalah kurang minatnya mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah termodinamika. Saya kepikirannya itu kurang minatnya itu seperti seolah-olah susah diukur gitu. Apakah itu isu atau seperti apa Bu? Mohon sarannya gitu Bu. Tadi saya kepikiran aja Bu. Terima kasih. Kalau kurangnya minat, ya mereka mau dikasih tingkatkan ini minat susah juga ya Pak Berto ya. Jadi gini, karena termodinamika bukan mata kuliah pilihan, wajib ya. Wajib ya. Kalau wajib jangan bilang minat.
mereka harus have to follow the program gitu, benar kan? Kalau dia meningkatkan minat apabila kita mata kuliah pilihan. Jadi bagaimana meningkatkan minat mahasiswa terhadap mata kuliah termodinamika yang kemarin yang kita targetnya minatnya 30 orang, yang masuk cuma 1. Bagaimana cara meningkatkannya? Tapi kalau wajib nggak usah lah kita mengambil minat. Mungkin kita lebih kepada peningkatan hasil belajar atau prestasi belajar mereka, hasil belajarnya. Jadi kalau hasil belajarnya bisa diukur dari kognitifnya, psikomotornya, kayak gitu ya. Afektifnya boleh, silakan. Datanya dari mana? Data dari yang kemarin, mata kuliah yang semester kemarin. Misalnya nilainya sekian gitu ya, nilainya. Nah, kita bisa bandingkan dalam 1 bulan, bisa enggak terjadi peningkatan hasil belajar mereka, mahasiswa? Boleh, di situ kita mainnya. Supaya gampang terukur. Bisa ya, Pak Berto ya? Kalau minat, nanti kan ini harus gitu, bukan mata kuliah pilihan. Jadi ya kita bikin sesuatu lebih ke mungkin minat belajarnya mereka rendah sampai hasil belajarnya rendah gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita nanti meningkatkan hasil belajar mereka? Tentu nanti Anda pakai metode ya, pakai media seperti apa gitu ya. Mungkin Anda bikin klub-klub belajar kayak gitu. Banyak lah itu ya. Kalau dulu saya ingat sekali ada VSC fans, pokoknya kita punya namanya fisika klub belajar gitu ya. Jadi PSC namanya. Jadi fisika VSC namanya. Jadi ada klub belajar kita. Jadi klub belajar kita itu Bapak Ibu ya, saya masih ingat itu tahun 92 ya. Jadi saat saya kuliah itu tahun 92. Jadi sudah 20 tahun yang lalu ya. Iya ya, sudah 20 tahun yang lalu saya kuliah di S1. Itu kita punya klub, PSC namanya. PSC. Jadi kita punya klub ya, klub itu ajang belajar kita. Jadi yang senior ya, yang sedang gitu ya, yang baru masuk itu bergabung jadi satu, kita lakukan diskusi belajar dan sebagainya. Itu juga membantu bagaimana peningkatan hasil belajar. Itu zaman dulu punya cara. Sekarang mungkin Anda lebih ke smart ASN. Manfaatkanlah ruang-ruang digital itu ya untuk Anda bisa meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar dari mahasiswa untuk khusus satu mata kuliah. Saya ingat termodinamika aku itu A ya. Saya dapat nilai A itu ya. Dulu fisika inti saya dapat A. Fisika atom itu saya dapat A gitu. Teman-temanku bilang ini final lucu ya. Pas giliran ilmu budaya dasar gitu ya, saya dapat C. Orang semua A gitu ya. Ilmu sosial saya sendiri dapat C, yang lain A semua. Kebalikan kalau mata kuliah fisika inti, termoelektrodinamika, saya dapat A gitu, yang lain dapat C, D gitu ya. Jadi aneh kata teman-temanku. Ini harusnya mata kuliah umum kamu yang tinggi, saya enggak yang mata kuliah sudah mata kuliah inti, saya malah tinggi-tinggi nilainya. Jadi silakan nanti ya teman-teman ya, membuat sesuatu dalam waktu 1 bulan itu terukur. Jadi istilahnya terukur bagaimana keberhasilan kita gitu. Jadi meningkatkan prestasi belajar, membuat media, membuat sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya silakan nanti itu, jadi nanti bisa terukur gitu. Ya intinya seperti itu. Jadi bisa tampilkan data-data juga. Ya nanti. Apakah di Kolabjar Ibu sudah upload sistematika penulisan? Bab 1, bab 2 gitu? Sudah ya? Saya lupa ya, nanti saya cek lagi di Kolabjarnya. Kalau memang belum ada, nanti saya kirim di WA, nanti saya buka Kolabjar sebentar ya. Jadi karena ini kan ada perubahan jadwal, kan awalnya saya enggak bimbing, benar kan? Jadwal pertama itu saya enggak bimbing, kemudian ada jadwal baru saya bimbing. Jadi tapi Ibu dari 4 angkatan itu ada yang Ibu sudah upload, ada yang belum. Jadi tapi Ibu enggak perhatikan ini angkatan berapa lagi yang sudah Ibu upload untuk penulisannya. Kalau memang belum ada, bisa di WA Ibu gitu ya. Belum ada, nanti saya kirim via WA. Nanti saya cek juga di Kolabjarnya. Bisa ya teman-teman semua ya, Bapak Ibu ya. Oke deh. Jadi nanti ini silakan nanti ya dikerjakan tugasnya yang seperti Ibu sampaikan tadi. Semoga ya teman-teman ini bisa dikerjakan dengan baik, dan juga teman-teman karena sudah mau berakhir ini ya, tinggal 2 menit lagi, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman atas kerjasamanya sehingga pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik di siang hari ini.
Dan semoga apa yang kita kerjakan ya, kurang lebih 2 jam pelajaran ini tercatat sebagai amal ibadah kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pahala ya bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Saya tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu, selamat siang.